Halo teman-teman, hari ini aku akan coba satu platform belajar bahasa Inggris baru yang baru saja aku temuin, namanya Lumi. So, beberapa dari teman-teman mungkin sudah pernah mencoba aplikasi-aplikasi atau website lain yang berfokus pada melatih persiapan kita pada tes-tes bahasa Inggris seperti IELTS, PTE, atau bahkan TOEIC. Nah, kali ini aku akan nge-review gimana caranya pakai Lumi dan seenak apa sih menggunakan Lumi juga. So, as you can see here, there's a lot of types of tests that you can take. Ada dari PT Academic, PT Core, IELTS Academic, TOEIC, DET, sampai SAT. Jadi banyak banget. Hari ini kita akan coba menggunakan IELTS Academic. Karena kebetulan aku juga sering latihan menggunakan IELTS Academic dan planning aku dalam waktu dekat ini ingin ngambil tes IELTS Academic juga. Mari kita coba lihat dulu. Jadi penampilan pertamanya akan terlihat seperti ini. Lumayan intuitif sebenarnya, karena kalau kita lihat di sini semua yang pernah kita latih sebelumnya ada di sini semua soalnya. Nah, di bagian kiri, teman-teman bakal bisa lihat option-option yang sangat banyak sekali di sini dan lumayan sama intuitif juga. Kalau misalnya teman-teman buka di bagian study center misalnya, teman-teman bisa ngeset goal score yang ingin didapatkan dulu. Nah, dan aku sangat rekomendasiin untuk to set your goals because without a goal, kita nggak tahu nih harus belajar seperti apa dan materi apa yang harus kita ambil. Karena of course, untuk level 4, level 5, dan level 6,5, dia punya kesulitan yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya teman-teman punya goal yang jauh lebih tinggi, misalnya 9 atau bahkan 8 misalnya, jangan takut, kita juga bisa nge-customize secara pribadi juga di sini. Atau bahkan misalnya teman-teman ingin meningkatin skor pada salah satu skill saja, sedangkan yang lainnya tidak terlalu dikhawatirkan skillnya. Nah, ini juga bisa di-customize lewat sini. Oke, jadi mari kita coba customize skor kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah ambil tes Inggris sama sekali sebelumnya, entah itu TOEFL atau TOEIC, klik yang I haven't, oke? Kalau misalnya sudah pernah, usahakan itu IELTS. Kalau belum pernah ngambil IELTS test before, ambil aja haven't, oke? Nah, di sini teman-teman bisa tentukan skor yang diinginkan. Misalnya nih, speakingnya nih, kita ingin yang paling aman aja deh untuk student visa juga gitu ya. Kita ambil 7. Terus readingnya 7 juga. Writingnya pengen lebih tinggi misalnya 8, boleh. Listening misalnya yang paling gampang deh menurut kamu gitu kan, dan pingin dapat nilai paling sempurna, boleh kita tekannya 9 juga. Jadi ini benar-benar highly customizable, tergantung kebutuhan teman-teman juga. Nah, setelah kita tekan continue, dia akan nunjukin score overview yang ingin kita capai. Nah, sekarang dengan menggunakan AI dari Lumi, kita bisa latihan sesuai dengan planning yang mereka buat. Oke, cara lihat schedule atau planning yang sudah mereka buat itu di mana? Kita buka lagi study center. Oke, di sini kita bisa lihat study centernya. Kalau kita misalnya pakai customize tadi, dia akan langsung nunjukin kita harus latihan. Tapi kalau kita pilih misalnya salah satu score yang ingin kita jadikan goal baru. Nah, mereka langsung siapin study plan yang akan bisa kita ikutin sepanjang waktu. Oke? Misalnya nih hari ini. Kalau misalnya hari ini kita bisa ikutin apa saja yang menurut AI-nya harus kita lakukan untuk dapat nilai 6,5 tadi. Misalnya, pertama kita bisa latihan listening multiple choices dulu. 13 soal tuh rata-rata. Dan waktunya paling lama bisa sampai 45 menit. Dan selanjutnya, jadi semua skill ini langsung di-cover sama AI-nya. Nah, kalau misalnya ingin lihat skor secara overall gitu ya, apa yang ingin kita fokusin misalnya, kita bisa buka di bagian overall dulu nih. Nah, kebetulan kalau misalnya teman-teman udah latihan dan ngerasa kalau ada beberapa jenis soal yang agak susah, misalnya nih, teman-teman kesulitan saat menjawab listening short answer question. Nih, bisa tekan poin tersebut dan practice. Langsung practice di sana. Oke? Nah, itu jika teman-teman ingin mengikuti planning yang diberikan sama Lumi-nya sendiri. Nah, teman-teman juga bisa mengakses kemampuan teman-teman menggunakan mini mock test yang tersedia oleh Lumi. Dengan cara buka di bagian study center, and then bagian assessing. Oke? Jadi di study center itu ada 3 pilihan. Pertama planningnya nih, planning hari ini dan planning secara keseluruhan. Terus latihan yang bisa kita ambil. Kemudian ada assessment yang bisa kita ambil. Jadi ini mock test, tapi mock test kecil. Oke,
Selanjutnya, selain study center, teman-teman juga pasti ada yang kesulitan nih dari segi vocabulary atau kosakata. Nah, Lumi juga bantu kita ningkatin kosakata loh. Jadi kalau kita menggunakan Lumi, walaupun ini masih beta ya by the way, nanti ke depannya pasti bakal ada development yang lebih bagus lagi, yang lebih stabil. Nah, tapi secara general, teman-teman bisa buka instruction-nya dulu untuk mempelajari vocabulary baru. Nah, di sini teman-teman akan bisa nonton video tentang cara menggunakan My Vocabulary yang disediakan oleh Lumi. Nah, kalau kemudian teman-teman ingin latihan soal, gimana caranya? Jadi ada dua jenis latihan soal yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, latihan soal menggunakan question bank, dan yang kedua, latihan soal menggunakan mock test. Jadi pertama kita coba dulu menggunakan question bank. Kalau kita sedang latihan menggunakan question bank, teman-teman perlu tahu dulu skill apa yang ingin dilatih, skill apa yang ingin dites. Misalnya, kita ingin ngambil tes listening dulu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu soal-soal di IELTS itu seperti apa, teman-teman pasti tahu kalau soal-soal di IELTS itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, berdasarkan question type atau jenis pertanyaan, atau berdasarkan sectionnya. Jadi di dalam listening IELTS pasti ada 4 section. Section pertama, section kedua, dan section ketiga, dan section keempat. Di mana section pertama itu isinya adalah conversation yang sehari-hari. Sedangkan section kedua itu monolog yang berdasarkan informasi sehari-hari juga. Sometimes it might also be working environment or even just a general conversation between two people. Gitu. Kalau section 3 dan section 4, nah di situ mulai lebih challenging sekarang. Di section 3, teman-teman bakal bisa menemukan conversation between two students atau two people who are talking about assignments or university conversation. Oke, jadi mereka bakal ngomongin sesuatu berhubungan banget dengan kampus, berhubungan banget dengan hal-hal yang berbau akademik. Kalau di section 4, dia kembali lagi ke monolog. In this monologue, you'll hear a talk biasanya, sebuah pembicaraan, sebuah seminar, atau bahkan sebuah berita, bukan berita mungkin ya, sebuah pembacaan artikel tentang suatu topik. Dan biasanya memang berhubungan dengan hal-hal yang berbau akademik juga. Nah, kalau teman-teman ingin latihan menggunakan part, silakan langsung klik aja seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung start practice. Nah, masing-masing part ini lumayan panjang ya, jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya ingin latihan di jenis-jenis soal tertentu, saran aku ambilnya pakai question type. Nah, ini aku akan contohin kalau misalnya kita ngambil menggunakan question type itu seperti apa. Misal kita ambil soal multiple choices. Nah, kalau teman-teman cuma klik start the practice, dia nggak bakal mulai audionya. Tapi teman-teman harus mulai dulu sendiri secara manual untuk memulai soalnya. Oke? Kalau misalnya terlihat terlalu kecil, teman-teman bisa besarin soalnya menggunakan tombol yang ada di sini. Tuh, sekarang soalnya terlihat full screen. Oke, sekarang kita coba kerjain sama-sama soal berikut. Nah, jadi sejauh ini kita baru lihat audionya ya. Jawaban nomor 11 sudah ada disentuh sama audionya. Tapi kita jangan jawab dulu. Jadi ternyata kalau di Lumi, teman-teman bisa pause audionya, tapi tidak bisa pindahin audionya. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi latihan nih, dan ngerasa kayak, oh wait, kayaknya aku harus stop dulu deh, aku harus mencerna dulu sedikit informasinya. Teman-teman bisa pause dulu. Nah, tapi di tes asli nggak bisa di-pause sama sekali ya. Nah, tapi ingat, kalau misalnya sudah pause, tidak bisa diulangi lagi, dan tidak bisa di-fast forward. Yang bisa teman-teman lakukan justru cuma mempercepat audionya. Tapi itu aja. Nah, kemudian, kalau misalnya lagi listening, terus pengen nyatet, gimana cara nyatetnya? Nah, kalau di Lumi dan di tes asli IELTS kalau computer base ya, teman-teman bisa nyatet dengan cara klik 2 kali pada pada soal atau pilihan soal, terus dia akan ada pilihan note atau highlight.
Kalau misalnya teman-teman cuma ingin highlight, klik 2 kali, dan klik highlight. Nanti bakal ada tanda warna kuning di sini. Kalau misalnya teman-teman ingin take notes, ingin nyatet, klik notes di sini, dan teman-teman bisa nyatet tentang kosakata yang teman-teman ingin bahas. Misalnya tadi, saat speakernya ngomongin tentang seats, tempat duduk, apa yang bisa kita cerna tadi? Apa yang bisa kita tangkap? Ternyata mereka sudah brought in extra seats. Oke, panjang nggak sih tulisannya? Panjang ya. Jadi yang harus kita lakukan justru pendekin aja. Karena kita harus cepat-cepat nih ngerjainnya. Oke? Dan teman-teman juga bisa nyatet ini sepanjang soal. Oke? Jadi dimanapun ada soalnya, di situ teman-teman bisa catat. Oke? Misalnya nih, aku bikin catatan baru tentang age. Terus aku bikin catatan baru tentang training. Nah, kayak gitu. Sekarang coba kita lanjutin lagi audionya dan jawab soalnya sama-sama. Oke, sampai situ aja ya. Karena kalau teman-teman lihat, soalnya cuma ada 3 nih. Dan kalau misalnya teman-teman lihat lagi, tidak ada soal yang ngebahas tentang audio pada 2 menit. Oke, jadi kadang ada audio yang memang dimasukin ke dalam sini, tapi soalnya tidak selengkap itu. Karena ingat, kita milih soalnya berdasarkan jenis soal. Nah, karena di soal nomor 14 dan 15, dia termasuk juga multiple choices, tapi bukan multiple choices yang satu jawaban. Oke, dia multiple choices yang ada 2 jawaban. Jadi nomor 14 dan 15 itu akan disatukan menjadi satu soal, di mana teman-teman harus pilih 2 jawaban yang bisa menjadi jawaban nomor 14 dan 15. Makanya nggak kelihatan di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerjain pakai section, per section atau per part gitu ya, ini bakal kelihatan semua nih soalnya. Oke, coba kita lihat sama-sama jawabannya dan catatan yang aku tangkap. Oke, untuk nomor 11 tadi. Speakernya bilang bahwa mereka sudah bawa extra seats. Jadi, kalau sudah ada extra seats, tidak mungkin ada kekurangan tempat duduknya. Terus, kedua, ada nggak pembahasan tentang tempat duduknya terlalu kecil? Nggak ada kayaknya ya. Yang ada malah dia bilang, some of you might be squashed together, katanya. Jadi, kita bakal berhimpitan, berdekat-dekatan. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau misalnya teman-teman berhasil nyatet, itu bakal membantu teman-teman menjawab soal, bahkan setelah audionya sudah selesai. Gimana dengan nomor 12? Gimana cara kita ngejawabnya nih? Jadi, ingat, saat dia ngebahas tentang age, volunteernya itu bisa semuda 16 tahun dan bisa setua 60 tahun ke atas, katanya. Reliability itu lebih crucial, dan age is not related. Jadi, kalau kita ambil intisari yang mereka bahas adalah, apakah the age of volunteer is less important than other factors? Ya. Jadi dia tidak peduli umur volunteernya itu berapa. Yang penting mereka reliable, oke, dan bisa kerja. Nah, bagaimana yang terakhir? Agak lebih panjang tadi saat kita lihat catatannya ya. Nah, jadi yang diucapkan si speaker tentang training adalah trainingnya bakal banyak. 1, bakal dilakukan face to face. Di sini aku tulis offline karena lebih cepat. Terus dilakukan before, during, and afterward. Jadi akan dilakukan sepanjang waktu nih, sebelum kerja, saat kerja, dan bahkan setelah kerja. Dan itu dilakukan oleh senior volunteers. Karena manajernya pada busy. Dan dia nggak bilang busy di dalam audionya, dia nyebutinnya dengan kata manager tend to get on with other things. Nah,
Jadi yang bisa kita pilih di sini adalah pertama, tentu saja bukan conducted by manager karena tadi catatannya bilang dia busy. It takes place online, salah karena dia offline. Ingat face to face. Makanya jawabannya cuma satu, yaitu itu continuous. Dan ini benar karena terjadi before, during, and afterward. Continuous. Coba kita cek ya apakah benar atau salah. Nah, ternyata jawabannya benar. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain sendiri nih, terus gak ada aku yang jelasin kenapa jawabannya itu, kenapa jawabannya salah. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada explanation kenapa jawaban A, B, dan C itu benar ataupun salah. Oke? Nah, bahkan misalnya kalau teman-teman ingin lihat full transcript, teman-teman bisa lihat di sini juga. Apalagi untuk teman-teman yang masih struggle dari segi listening gitu ya. Masih bingung nih kayak, dia bilang squash ya gitu. Oh, ada teman-teman yang struggle dengan aksen misalnya. Kita bisa baca lagi transkripnya sambil dengerin audionya lagi. Begitu. Nah, itu sedikit demo tentang soal listening. Oke, gimana kalau misalnya kita ingin ngerjain soal-soal seperti writing? Untuk listening dan reading sama persis ya, karena yang bikin mereka berbeda cuma sumber soal yang bisa kita kerjakan. Contoh misalnya ini kita buka multiple choices ya. Penampilannya bakal sama. Tuh, di kiri ada tulisan yang bisa kita baca, dari kanan ada soalnya. Nah, ingat, karena ini multiple choices, soalnya cuma dipilih yang dari multiple choices-nya aja. Nah, tapi teman-teman juga pasti notice soal-soal yang ada di dalam question bank itu sangat sedikit. Tidak seperti soal asli. Makanya nanti kita bakal butuh mock test. Kalau misalnya soal-soal seperti writing nih, teman-teman cuma ada dua pilihan, writing task 1 atau writing task 2. Writing task 1 artinya teman-teman harus menjawab soal laporan. Misalnya kita ambil salah satu ya, line chart deh, yang paling tradisional ya. Nah, di kiri teman-teman akan bisa lihat sebuah diagram. Di kanan teman-teman akan harus menulis laporan tentang diagram tersebut. Dalam waktu yang disarankan sama IELTS, yaitu 20 menit. Nah, jadi ini mirip banget dengan soal aslinya. Cuman, teman-teman nggak bisa pindah-pindah jawab soal. Soalnya kalau di soal asli, teman-teman bisa pindah dulu ngerjain writing task 2, baru ngerjain writing task 1. Gitu. Di writing task 2-nya juga sama. Di kiri ada soalnya. Di atas ada soalnya. Dan di bawah ada kolom tempat teman-teman bisa jawab. Oke. Dan di sini juga sama nih, teman-teman masih bisa mencatat. Begitu. Nah, sepertinya udah lumayan banyak kita nge-covernya. Kalau speaking gimana ya? Speaking sama juga nih, cuman teman-teman harus ingat kalau yang speaking part 1 dan part 2, part 3 itu masih beta, tapi lumayan akurat. Kalau misalnya part 2, yang merupakan salah satu soal yang paling sering dikerjakan teman-teman ya, isinya itu bakal ada sebuah prompt, bakal ada sebuah perintah untuk ngomong, dan teman-teman akan direkam speakingnya gitu ya. Coba kita lihat speaking part 1, gimana cara latihannya. Jadi kalau speaking part 1, oke, teman-teman bakal dengar sebuah pertanyaan dan jawab pertanyaan tersebut. Oke, saat dia recording seperti ini, dijawab ya, jangan ngomong kayak aku sekarang ini. Oke, terus kalau misalnya sudah selesai ngomong, kita tinggal klik stop aja. Nah, tinggal jawab aja, atau misalnya teman-teman ingin lebih cepat, langsung klik jawab aja. Gitu. Oke, nanti skornya akan tersedia di bawah soal tersebut. Gimana kalau mock test? Kalau mock test, teman-teman harus lihat lagi ya, mock test paket yang mana yang teman-teman ingin coba. Nah, jadi teman-teman juga bebas untuk nge-explore jenis-jenis paketan soal yang teman-teman ingin coba, dan bahkan bisa eksperimen yang mana lebih enak, yang mana yang lebih susah misalnya. Oke? Karena ingat ini mock test dan biasanya diambil dari mock test asli dari IELTS-nya. Coba kita cek nih. Simulation IELTS actual mock test V6, kita coba yang Cambridge aja, biasanya Cambridge itu yang bagus. Nah, ini misalnya. Cambridge IELTS Academic 70. Kalau teman-teman lihat di sini, pilihannya berdasarkan skill juga. Jadi teman-teman nggak bisa langsung ambil full semua tes. Teman-teman harus ngambil secara manual satu persatu dulu. Caranya, klik salah satu skill tersebut dan create new. Nah, setelah itu, teman-teman tinggal ikutin aja introduction-nya, instruction yang diberikannya. Kemudian, kalau misalnya sudah siap, udah ready, klik continue.
Di sini teman-teman akan dicek headsetnya. Teman-teman bakal mastiin suara yang ada dari audio masuk ke dalam telinga teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah clear suaranya, kita tinggal start exam. Nah, di sini ada perintah. Kalau misalnya tidak boleh mutar audio tanpa tanpa dikasih tahu udah boleh mutar audio. Nah, ini jangan dipikirin aja teman-teman, langsung start aja, nggak apa-apa, karena nggak ada yang ngasih tahu kita kapan boleh mulai. Oke, begitu kita start, kita akan masuk ke dalam soalnya. Oke, jadi audionya akan berputar, teman-teman nggak bisa nge-pause sama sekali, dan kalau misalnya audionya terlalu besar, teman-teman bisa adjust di sini. Dan ingat, teman-teman harus mengubah partnya secara manual. Jadi kalau audionya sudah bilang part 2, teman-teman harus pindah nih part 2, part 3, dan part 4. Ini juga sama nanti di soal-soal seperti reading. Nah, tapi ada beberapa catatan yang teman-teman harus ingat ya. Kalau misalnya di mock test, biasanya soalnya merupakan gambar. Jadi teman-teman nggak bisa nyatet di sini, nggak bisa ngeklik di sini, oke? Jadi ini tersimulasi juga untuk teman-teman yang misalnya ngerjain paper-based test. Jadi kalau mau nyatet gimana? Teman-teman bisa klik 2 kali di sini, tekan notes, dan take notes berdasarkan di sini aja. Jadi kita gunakan ini sebagai kertas yang seperti kertas kosong sepanjang tes. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman exit dari tes, teman-teman masih bisa melanjutkan tesnya. Tapi saran aku jangan. Dan kalau misalnya mau ngecek tes yang barusan saja kita kerjakan, silakan buka history dan lihat action, terus klik continue. Gitu. Nah, itu dia cara kita ngerjain soal-soal IELTS yang ada di Lumi. Pertama, teman-teman bisa buka di question bank, latihan berdasarkan jadi soal yang ingin kita coba, terus di mock test. Kalau di mock test, kita bisa coba per skill. Tapi ingat, kalau di mock test bakal lebih berat. Oke? Jadi gunakan mock test sebagai latihan untuk ngecek apakah kita sudah siap atau belum dengan tesnya, dan gunakan question bank untuk latihan soal-soal yang lebih spesifik. Gitu. Nah, by the way, teman-teman juga akan disediakan general resources dari Lumi. Di sini banyak sekali resources yang teman-teman bisa akses. Misalnya ya, aku coba buka salah satu, IELTS Speaking Part 2. Di sini resources-nya akan berbentuk buku. Nah, jadi ini isinya strategi-strategi yang datang dari Lumi. Nah, teman-teman bisa baca strategi-strategi yang disarankan sama Lumi berdasarkan ini. Dan banyak banget bacaan-bacaannya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa buka artikel sendiri ya, tapi kadang kita nggak tahu kan apa yang harus dicari gitu ya, apa yang harus di-search di dalam artikel. Jadi, teman-teman bisa gunakan ini sebagai referensi pertama sebelum masuk ke dalam rabbit hole mempelajari IELTS. Oke? Selanjutnya ada juga skill boost. Skill boost di sini berfokus pada skill-skill yang lebih detail lagi. Contoh seperti menggunakan tongue twister untuk teman-teman yang ingin latihan speaking misalnya, atau misalnya speed summary. Teman-teman yang ingin mempercepat writing skill-nya bisa pakai ini. Atau misalnya yang takut banget saat lagi listening karena nggak bisa ngejar audionya begitu cepat, ya kan? Kita bisa latihan menggunakan listen and type di sini. Gitu. Jadi platform ini sangat-sangat lengkap untuk teman-teman yang pernah latihan IELTS, atau pernah ngerjain IELTS, atau bahkan yang belum pernah belajar IELTS sama sekali. Nah, tapi ingat, flow-nya jadi seperti ini. Pertama kali kita daftar di Lumi, buka Study Center, oke, terus set our goals tadi, set goal-nya. Terus setelah itu kita coba lihat planning-nya dan kerjakan planning-nya jika ingin sesuai planning. Kalau misalnya ingin latihan soal-soal yang lebih spesifik, soal-soal tertentu yang kita rasa lemah, kita buka question bank. Dan jika ingin ngetes kemampuan kita secara keseluruhan, kerjakan mock test satu persatu. Kemudian nanti teman-teman bisa kalkulasiin aja overall score teman-teman itu berapa dari semua skill. Oke, ingat cara lihat skornya ada di history. Kalau misalnya sudah selesai nih, teman-teman bisa buka di bagian review di sini. Nah, di sini akan ada skor teman-teman. Oke.